Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah, lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini sesuai dengan requestan daripada saudari kita di sosial media, salah satu sosial media saya, yakni Instagram. Di situ beliau menanyakan tentang pembahasan mengenai yang namanya ta'aruf syar'i, karena kata beliau banyak yang tidak tahu cara-cara ta'aruf sehingga takut untuk mulai ta'aruf. Nah, sebelum kita masuk daripada makna hakikat yang namanya ta'aruf, maka kita terlebih dahulu mengerti, memahami makna secara bahasa dulu, yakni ta'aruf. Ta'aruf asal katanya diambil daripada ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Ini biasa ditasrif di dalam kitab tasrif amsila atau tasrifiyah, ya, pelajaran pondok pesantren. Ini udah makanan anak-anak santri dah. Kitab ini, kitab sorof ini, ya, diambil daripada tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Nah, seperti itu. Maknanya apa? Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan maknanya adalah saling mengenal, saling memahami. Nah, ini makna secara bahasa, artinya, ya, saling mengenal, saling memahami. Kemudian secara syara', secara istilah, ta'aruf adalah, ya, satu jenjang proses sebelum masuk daripada ikatan suci pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Maka indahnya Islam inilah mengenalkan yang namanya ta'aruf, tapi banyak disalahpahami oleh orang-orang, ya, banyak salah kaprah, banyak salah paham mengenai ta'aruf. Mereka bahkan menyamakan ta'aruf dengan pacaran, sama saja kata mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan ada lagi yang bilang ta'aruf ini pacaran Islami. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mana ada pacaran Islami? Tetap pacaran itu hukumnya haram. Meskipun dalam kaedah usul dikatakan al-aslu fil asya al-ibaha illa ma harrama asyara'. Segala sesuatu itu hukumnya semua mubah, boleh-boleh saja, kecuali ada hukum syarak yang mengharamkan, yang tidak bolehkan. Nah, seperti itu. Kita bermuamalah, kita bersosialisasi dengan siapapun itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada dalil ataupun syariat yang mengharamkannya, yang tidak bolehkannya, maka hukumnya jadi haram. Macam tadi pacaran. Pacaran kenapa dihukumi haram? Karena ada dalil syaraknya yang tidak membolehkannya, yang mengharamkannya, maka jadi haram pacarannya. Sedangkan ta'aruf ini jauh beda dengan pacaran. Ta'aruf ada batasan-batasannya, ada rel-relnya, ada aturannya yang sudah disusun, yang sudah disusun rapi dalam agama kita ini, agama Islam, ya. Nah, itu makna hakikat daripada ta'aruf. Kemudian terus bagaimana cara-cara untuk ta'aruf? Cara-caranya pun sudah diajarkan dalam agama kita, ya. Ta'aruf diajarkan yang pertama, kalau kita benar-benar cinta atau suka dengan perempuan, maka langkah pertama diambil adalah ta'aruf.
saling kenal dulu, saling memahami dulu. Siapa dia dulu tu, yang kita cinta tu, yang kita sukai tu, perempuan mana tu. Maka yang langkah pertama, masang niat dulu. Dah masang niat dengan baik karena Allah, untuk saling mengenal, saling memahami. Kemudian kalau udah cocok, udah masa pas, langkah selanjutnya nanti khitbah, lamar, ya, nanti kita bahas nanti. Ya, seperti itu. Langkah pertama adalah niat yang baik. Pasang niat yang baik. Bahwasanya saya ingin bertaaruf dengan fulana karena Allah, karena ingin menghindarkan daripada perbuatan yang keji dan mungkar, ini perbuatan zina. Ya, niat karena Allah. Kemudian dia pasang niat karena Allah, niat ta'aruf, saling mengenal dan saling memahami. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Dia harus menukarkan, saling tukar biodata, CV-nya antara laki-laki dan perempuan. Saling tukar biodatanya, profilnya, pribadi masing-masing. Dia suka apa, perempuan ni suka apa, apa-apa yang disukai, apa-apa yang tidak disukai. Seperti itu. Nanti langkah ke depannya seperti apa, dijelaskan seperti itu. Dianjurkan seperti itu, saling tukar biodata, saling tukar CV, agar apa tadi, makna yang tadi tu kita pahami tadi, saling mengenal, saling memahami. Ya, ini yang sebenar-benarnya makna ta'aruf, tukar biodata, tukar CV. Bukan istilah macam sekarang ni, milenial ni, mereka menamakan ta'aruf seperti pacaran, main bawa-bawa aja supaya bisa kenal siapa dia, dibawa jalan, dibawa ini. Itu salah kaprah, bukan seperti itu. Yang dianjurkan dalam agama Islam adalah saling tukar biodata dulu, saling tukar CV dulu, ya. Itu yang makna yang sebenar-benar yang benar dalam syarak, dalam syariat Islam, ya. Saling tukar biodata itu pun diatur juga, bukan main asal-asal tukar biodata, tukar CV. Untuk zaman milenial ini kan udah mudah dah, segala sesuatu mudah, apalagi ini zaman online, ya. Sekarang banyak digunakan WhatsApp, ya, media sosial WhatsApp, ya. Tak perlu lagi pakai tulisan. Dulu kan pakai tulisan, orang kirim surat cinta, ya, sampaikan ke fulana, sampaikan ke orang tuanya, sampaikan ke keluarganya, untuk disampaikan ke dia yang dicintai tadi. Ini WhatsApp untuk zaman sekarang ni boleh pakai WhatsApp setelah, tapi catatan jangan dikirim langsung ke nomor dia, ke WhatsApp dia langsung, jangan. Kita kirim biodata kita, CV kita ke kakaknya, ke adiknya, jangan adiknya, adik laki-laki maksudnya, ke ibunya, ke pamannya, ke abangnya, nanti abangnya atau ibunya atau orang tuanya nanti kirim ke perempuan tadi, ke adiknya tadi yang disukai laki-laki tadi, dikirim. Pokoknya jangan langsung kirim ke dia tadi, ke perempuan tadi, jangan. Itu udah diatur seperti itu. Kirim biodatanya seperti itu. Apalagi maaf, naudzubillah, saling chatting, ya, dua-duaan itu juga termasuk berkhalwat di sosial media, tidak boleh juga. Ya, kita kirim biodata, CV kita dengan perantara mahramnya, mahram dia, keluarga dia, ibu dia, bapak dia, abang dia ataupun kakak dia. Seperti itu. Saling tukar CV, saling tukar biodata, supaya apa? Saling memahami, saling tahu, saling kenal. Seperti itu. Kemudian setelah tukar CV, tukar biodata, maka dianjurkan laki-laki tersebut, kalau udah setelah hal tersebut sudah dilakukan, maka mau tak mau ada, pasti setelah itu ada niat ataupun ekspresinya ataupun langkah selanjutnya, dia pasti ada. Mau jalan mana nih, pasti ada. Maka diharuskan dia untuk bersilaturahmi ke orang tuanya. Bahwasanya dia sungguh-sungguh bertekad kuat ingin ta'aruf. Kemudian kalau udah pas, saling memahami, nanti dia jenjang khitbah, dia akan melamar. Maka diharuskan untuk bersilaturahmi ke keluarganya, ke rumahnya. Tatkala dia udah bersilaturahmi ke rumahnya, dia sampai di dalam rumahnya, ke rumah calon wanita tadi, atau wanita yang disukai tadi, maka
catatannya lagi bukan main lepas itu aja mereka dibiarkan berdua, tidak. Perempuan tadi juga harus ditemani oleh mahramnya, ditemani ibunya, ditemani ayahnya, ditemani kakaknya. Ya, yang bagus sih ditemani ayahnya ataupun abangnya, seperti itu. Harus ditemani, tak boleh dibiarkan anaknya tadi berduaan sama cowoknya, ya, cowok yang ingin melamarnya, tak boleh. Harus ditemani dengan mahramnya. Karena apa? Ini ada hadisnya, ada dalilnya, dijelaskan dalam syarak. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW melarang la yakhluwanna rajulun bi amra'atin, kata Rasulullah apa tidak dibolehkan, janganlah sekali-kali kalian duhai para lelaki berkhalwat atau berduaan bersama perempuan yang bukan mahramnya. Tidak boleh, kata Rasulullah. Ini mahram, tahrim, pengharaman untuk berduaan-duaan. Ketika kita berta'aruf saja diharamkan untuk berduaan, apa lagi sama sekarang ni pacaran, main kudu rada, main bawa sana sini. Itu jelas-jelas keharamannya. Kita ta'aruf di rumah saja harus ada mahramnya, ya. Seperti itu, tidak boleh dibiarkan berduaan, ya. Seperti itu. Wala tusafiranna imra'atun illa wa huwa ma'aha mahram, kata Rasulullah. Dilanjutkan hadisnya. Dan juga jangan sampai kalian duhai para perempuan wanita berpergian jauh dengan sendiri kecuali bersama mahramnya. Kalau dia sudah nikah, dia sama suaminya. Kalau tak ada suaminya, kalau belum nikah, dia bersama ibunya, bersama ayahnya, bersama kakaknya, abangnya, bersama bibinya. Pokoknya sama mahramnya. Jangan sampai sendiri, kata Rasulullah, kalau berpergian jauh. Ini kalau kita ambil makna dengan kita pahami dengan dalam, maknanya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, ya. Kenapa hari ini banyak sekali gangguan terhadap wanita, gangguan pelecehan, bahkan maaf pelecehan terhadap wanita? Ya, salah satunya ini gara-gara dia tidak menghiraukan anjuran larangan daripada Rasulullah, tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh untuk ditemani. Kalau berjalan jauh harus ditemani. Kalau tak ada mahramnya, kawan perempuannya. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, Ustaz, saya tak ada kawan perempuan, ada pun kawan lelaki. Ini pertanyaan ngeles. Tak boleh. Biarpun kawan lelaki ngawan ni tak boleh, tetap tak boleh. Dia harus tak mau dia harus nelpon ataupun panggil abangnya, keluarganya, pokok keluarganya, mahramnya. Jangan jadikan alasan kawan laki-laki untuk menemani dia berpergian jauh. Tak ada alasannya seperti itu. Tak ada pembolehan dalam hadis. Pelarangan itu ada seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, ya. Maka kalau kita ingin selamat, khususnya para perempuan, kalau ingin berjalan hendaklah ditemani, hendaklah bersama temannya, hendaklah bersama mahramnya. Insyaallah selamat, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan perempuan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita di akhir zaman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi pembahasan kita. Jadi tadi sampai mana? Ketika dalam rumahnya, dalam rumah perempuan, hendaklah perempuan tadi ditemani mahramnya, seperti itu. Kemudian setelah itu ketika dia sudah bersilaturahmi di rumah perempuan tadi, di rumah orang tua perempuan tadi, dia balik ke rumah, kemudian dia hendaklah dia solat istikharah. Solat istikharah. Ya, solat istikharah. Lupa tadi saya katakan boleh dia ketika dia ta'aruf dibolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangannya. Kalau dia pakai cadar, pakai niqab, boleh kita lihat wajahnya, boleh lihat mukanya, boleh lihat telapak tangannya. Selain itu dua tak ada boleh.
seperti itu ya. Ketika dia balik dari rumahnya, dia balik rumah dia sendiri, kemudian dia diharuskan untuk sholat istikharah supaya kuat lagi tekadnya, supaya serius lagi dia menjalani hubungannya, supaya sampai ke jenjang akad nikah, jenjang suci pernikahan, seperti itu istikharah. Seperti itu langkah-langkahnya, cara-caranya ta'aruf secara syariat Islam, secara syarak yang benar, seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwasanya pacaran dan ta'aruf itu jauh beda, tidak sama. Jadi salah besar, salah kaprah kalau ada orang bilang ta'aruf tidak boleh. Ta'aruf itu sama saja pacaran, itu orang yang tak mengerti. Kalau orang mengerti, ta'aruf akan dilakukan semestinya dengan aturan-aturan yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Alhasil ta'aruf dan pacaran jauh beda, sangat-sangat jauh beda. Kemudian setelah ta'aruf, setelah dia sholat istikharah, makin kuat dia, serius dia, keseriusan, maka dianjurkan juga dia harus menjalani proses yang langkah selanjutnya, yakni khitbah. Kalau udah benar-benar saling memahami, saling kenal ya, antara dia laki-laki dan perempuan saling memahami, maka dia harus ada pasangkan niat untuk khitbah. Khitbah ini apa artinya? Khitbah ini adalah mengikat. Khataba yaktubu khitbah, artinya mengikat. Khutbah makna lain juga berkhutbah, tapi ini di dalam masalah ini artinya mengikat. Artinya kalau kita udah khitbah, berarti kita sudah mengikat perempuan tadi sebagai calon istri kita nantinya. Seperti itu. Dan catatan, peringatan, kalau kita sudah melamar, mengkhitbah seorang perempuan, laki-laki manapun selain dia tadi yang melamar tidak boleh mengacau, tidak boleh mengganggu hubungan dia, tidak boleh mengganggu calon khitbah tadi, tidak boleh mengganggu perempuan yang tadi yang sudah dilamar, tidak boleh. Haram hukumnya kalau kita mengganggu calon lamaran orang, calon khitbah orang ya, haram hukumnya ya, seperti itu. Jadi khitbah itu seperti adalah kita mengikat perempuan tadi sebagai calon istri kita, artinya sudah mantap bahwasanya kita yakin dia adalah istri kita yang terbaik, yang soleh, karena sudah saling memahami, saling kenal tadi sebelumnya, yakni ta'aruf, seperti itu. Dan catatan juga, khitbah ini masih belum halal ya, masih belum halal, statusnya masih bukan mahram, artinya sama ta'aruf, sama dengan ta'aruf, artinya tak boleh dipegang, tak boleh diajak jalan berdua, tak boleh, masih statusnya non mahram, bukan mahram ya, tak boleh seperti orang udah nikah ya, tak boleh. Artinya khitbah itu bukan udah halal dah semua, bukan. Khitbah itu cuman mengikat saja bahwasanya ini adalah calon si fulan, tak boleh diganggu, seperti itu. Walhasil hukumnya tetap masih seperti biasa, dia perempuan yang bukan mahram, yang tak boleh diapa-apakan sebelum diakad nikahkan, seperti itu ya. Mudah-mudahan mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada kurang, ada susah dipahami, nanti Al-Fakir jelaskan lagi di komentar ataupun di status, insyaallah. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, khususnya yang belum mempunyai jodoh, mempunyai pasangan, mudah-mudahan Allah beri jodoh secepatnya.